Kita lanjutkan kembali dialog kami pemirsa, dan sebelumnya saya telah menanyakan kepada Prof. Jimli mengenai pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perumusan rekayasa konstitusional, dan juga ada satu hal lagi catatan penting dari Mahkamah Konstitusi ini ternyata belum memutuskan kapan putusan tersebut diberlakukan. Prof, mengapa hal tersebut? Enggak, kalau dibaca itu sudah pasti. Putusan berlaku sejak 2 Januari 2025. Artinya pemilu 2029 harus mengikuti ketentuan ini gitu. Nah, yang penting nanti detailnya diatur di undang-undang yang sekarang pun sudah masuk di Balik untuk revisi undang-undang pemilu. Tapi tidak perlu tergesa-gesa sebenarnya, kan masih lama 2029. Gitu loh. Bukannya tidak perlu tergesa-gesa, Prof. Masyarakat khawatir tiba-tiba nanti ketika mendekati deadline 2029. Itu lain lagi orang curiga sama dia nih. Itu, Prof. Ya, tapi saya rasa ya, gelagatnya yang saya baca, semua partai politik, saya rasa ya, apalagi yang kecil-kecil pasti setuju. Yang besar-besar selama ini, yang makin besar threshold itu, makin menguntungkan, ya kan, partai besar. Tapi sesudah pengalaman 2024, semua partai politik itu ngalami pahit getir, ya, dengan sistem 20% itu. Jadi seperti yang Pak Ciko tadi kemukakan dan juga Golkar, saya rasa semua partai menerima ini. Tinggal detail pengaturannya supaya hal-hal yang sifatnya tidak terduga yang bisa berdampak negatif itu bisa dicegah. Seperti tadi, nanti orang nggak jelas gitu tiba-tiba nyalon gitu loh, asal bikin partai sembarangan. Nah, yang begitu-begitu, jadi persyaratan partai diperketat misalnya kan gitu kan. Dan yang kedua itu misalnya ya, kan bisa juga diatur setiap partai itu bisa menentukan tokohnya sendiri, ya kan. Bisa juga yang kedua dia menampung aspirasi dari luar dengan mengadakan konvensi seperti yang pernah diadakan Golkar dan Nasdem. Jadi tokoh-tokoh yang ya punya elektabilitas tinggi, popularitas tinggi bisa ditampung. Setahun sebelum Pilpres dia sudah digodok dan itu promosi gratis buat partai. Nah, jadi pengaturan-pengaturan begini ini itu ada di undang-undang nanti. Saya yakin bisa beres, itu nggak sulit. Tapi Bang Ciko dari PDI Perjuangan merasa khawatir, Bang, ketika nanti banyak kompetitor, banyak calon, bisa lebih dari 5, mungkin lebih dari 10. Kita tidak tahu. PDIP merasa terusik dengan banyaknya kandidat, nanti persaingan makin ketat, Bang Ciko? Ya enggak lah, PDI Perjuangan ini kan D-nya aja udah demokrasi ya. Kita seneng kok kalau akan semakin banyak pilihan-pilihan untuk masyarakat. Karena kita jujur aja, kita juga menikmati kemarin ketika ada kesempatan untuk bisa mencalonkan dengan threshold yang lebih rendah di pilkada, dan kita nggak mungkin kalau ini terus lalu kita mengatakan kita khawatir. Artinya kita sangat happy, tetapi kembali lagi tadi yang kita harus waspadai adalah bagaimana dampak-dampak negatif dari suatu keputusan ini bisa kita minimalisir. Tentunya dengan tadi rekayasa konstitusi dan juga aturan-aturan memperketat bagaimana sebuah organisasi bisa disebut sebagai partai politik dan bagaimana kita menjaring calon-calon tersebut dan memastikan bahwa ideologi Pancasila, sebuah Bhinneka Tunggal Ika tetap melekat di sanubari sang calon. Dan ini yang harus terus kita bagaimana perbaiki sistemnya, aturan-aturan lainnya. Karena mungkin kalau di 2029 walaupun aturan ini sudah berlaku, calonnya masih cuma 5 atau 6, tapi karena sudah diperbolehkan kan kita nggak tahu, bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tiba-tiba ada 100 partai politik, kemudian 100-100-nya mengajukan calon. Nah ini juga agak-agak membingungkan juga kan nantinya, biayanya juga akan semakin tinggi. Nah ini yang kembali memang menjadi tantangan atau challenge bagi Komisi 2 khususnya, di mana Bang Zul berkiprah beserta juga senior-senior saya di PDI Perjuangan. Mudah-mudahan dalam waktu menjelang 2029 ini bisa betul-betul mempersiapkan bagaimana yang terbaik untuk kemudian menjadi pilpres yang menarik dan bermanfaat hasilnya bagi rakyat, dan tentunya membuat rakyat juga jadi semangat
dan partisipasinya menjadi tinggi lagi. Nah, Bang Sumber respon tentang pernyataan dari Bang Ciko tadi bahwa ada banyaknya calon pasangan calon dari presiden maupun wakil presiden itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan pula oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Komisi 2 ini nanti akan merekayasa ataupun merevisi undang-undang pemilu tersebut? Saya jawab dulu Bung Andro ya, yang tadi menggelitik itu, yang jelas supaya stakeholder itu mantap dengan kita, yang kita sebenarnya 8 fraksi yang ada di Komisi 2 itu punya semangat yang sama. Kita ingin melakukan revisi Undang-Undang Pemilu itu lebih cepat, ya kan? Sebelum tahapan itu dimulai. Biasanya kan tahapan itu 2 tahun sebelum pelaksanaan. Nah, sebelum itu kita ingin itu sudah selesai, semua pihak senang, semua pihak punya kesempatan yang sama untuk lebih awal mempersiapkan diri. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Itulah mengapa kita minta Komisi 2 yang menginisiasi, kita kirim surat ke pimpinan DPR, bukan di balik, karena memang kita yang lebih paham sebenarnya kan soal itu. Nah, terkait dengan bagaimana ke depan yang perlu kita pikirkan, Prof, yang jelas Windy, kita ingin mengengineer undang-undang pemilu itu dengan tetap yang tadi saya katakan pada saat break ya. Pada saat break itu saya bilang kan ingin mempertahankan presidensial, ya kan, sistem kita, lalu memperkuat presidensial, lalu kita ingin maksud dari diadakannya pemilu serentak itu tetap tercapai, pemenang eksekutif juga pemenang legislatif, ada kekuatan efektif yang mendukung eksekutif, ya kan, termasuk juga ada kekuatan efektif yang menjadi penyeimbang seperti partainya Bang Ciko itu, lalu kita mengelompokkan diri atas dasar ideologi, ada platform seperti sebenarnya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN itu kalau mau kita baca itu pengelompokannya atas dasar ideologi dan platform ini kan, nasionalis, moderat sama Islam modernis sebenarnya kan kalau kita mengacu ke hasil pemilu 55. Lalu bagaimana kita tetap mempertahankan popularitas moderat partai politik yang kompatibel dengan presidensial. Jadi jangan sampai nanti seperti yang dibilang Prof. Jimli itu partai politik yang ada gitu semuanya bisa mencalonkan. Nah, kalau semuanya nanti maksud dari ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 6A itu agak gimana ini pelaksanaannya, sementara kan kita juga tidak ingin setiap pemilu presiden yang sudah serentak dengan pileg itu 2 putaran terus nih. Kalau katakanlah partai ada 10, ada 15, masing-masing nih punya calon sendiri, waduh, bagaimana itu, ya kan? Bisa pasti 2 putaran selalu itu, Rob. Sementara pemilu serentak itu kan menghendakinya 1 hari pemilihan tuntas semuanya, kan, gitu. Kalau nanti ada 2 putaran, barangkali yang tadi saya bincang-bincang sama Prof, bisa jadi pemenang eksekutif tidak pemenang legislatif. Nah, jadi kan kehendak kita untuk menghadirkan itu dengan pemilu serentak jadi mundur lagi. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang perlu kita pikirkan nanti dalam menginjineer di undang-undang pemilu ke depan agar keinginan kita yang sebelumnya sudah baik, sudah terkonsolidasi itu tidak lagi mundur ke belakang. Tapi secara proses waktu kalau sekarang sudah masuk ke badan legislasi berapa lama Pak Zulfikar biasanya? Ya kita inginnya sebelum 2027 selesai lah. Gitu. Makanya kita minta Komisi 2 yang yang menyiapkan revisi undang-undang pemilu itu. Bukan balik ya? Bukan balik ya kan. Kita langsung. sudah kirim surat ya ke pimpinan DPR, mudah-mudahan pimpinan DPR setuju. Gitu. Sebelum 2027. Ya, sebelum 2027 sudah selesai kita harapkan undang-undang pemilu. Apalagi kita kan ingin memasukkan di undang-undang pemilu itu tidak hanya soal pemilu seperti undang-undang 7 2017, tapi juga soal partai politik, bahkan pilkada pun nanti akan kita masukkan karena kan MK sudah putuskan rezim pemilu juga ini pilkada, gitu. Nah, terakhir, Prof. Jimli, mungkin Anda bisa melihat dengan segala tantangan dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah menurut Anda ini adalah langkah yang terbaik yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Saya rasa secara umum ini baik, mencerahkan, ya, dan istilah yang saya perkenalkan itu. Jadi salah satu fungsi MK itu bukan hanya sebagai penafsir, pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung minoritas, tapi juga dia melakukan constitutional engineering. Nah, jadi kebijakan-kebijakan konstitusional itu bisa diinginir melalui putusan. Jadi putusan itu jangan hanya tekstual,
ini bertentangan dengan pasal sekian, titik koma, bukan begitu. Tapi ide yang terkandung di dalamnya punya implikasi jangka panjang. Nah, ini akan memperkuat budaya politik demokrasi kita. Pertama misalnya budaya feodal. Yang kedua institusi kita belum kuat, ya, belum profesional. Nah, ini menyebabkan apa? Seorang yang menduduki kekuasaan itu kalau dia periode kedua pasti menang. Semua ini feodal gitu, dan institusinya sampai ke desa-desa nggak perlu diperintah. Bandingkan dengan Amerika, gitu kan? Hillary ya jadi capres, dikampanyekan oleh Obama sebagai presiden. Begitu juga Kamala Harris dikampanyekan oleh Presiden Joe Biden, tapi tetap kalah, gitu loh, ya kan? Artinya struktur politik di Amerika itu sudah sangat profesional, jadi tidak pengaruh lagi. Tapi kalau kita sini nggak usah ikut berkampanye, kedip-kedip aja matanya, oh semua ikut, gitu loh. Nah ini kalau calonnya banyak, ini akan berubah. Nah, sekali lagi jangan takut pada 2 ronde. Karena konstitusi kita itu sudah mengatur 2 ronde itu. Nah, 2 ronde itu diadakan untuk memungkinkan ya calon-calon beraneka ragam, inklusif. Jadi jangan hanya di satu pulau. Ini soal serius. Gitu loh, ya. Dulu di BUPKI Muhammad Yamin itu mengusulkan wakil presiden itu 2 orang. 1 dari Indonesia Timur, 1 dari Indonesia Barat. Karena di kepalanya dia sebagai orang Padang, walaupun istrinya orang Solo, di kepalanya dia presiden itu selalu orang Jawa. Maka wakilnya mesti 2. Nah, tapi ide Muhammad Yamin ditolak. Kebanyakan cukup 1 wakil presiden. Nah, sejak ditolaknya oleh Muhammad Yamin ide itu, artinya apa secara konstitusional? Presiden itu tidak selalu harus orang Jawa. Bisa orang Papua, bisa orang Aceh, wakilnya juga begitu. Nah, ini hanya dimungkinkan dalam jangka panjang kalau dites terus, calonnya banyak, maka dibikin 2 ronde. Itu yang namanya ya long time engineering. Nah, jadi jangan hanya menang kalah, titik koma, menafsirkan konstitusi. Konstitusi itu adalah cita-cita. Itu loh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu rujukan, tapi juga mengandung bintang cita-cita depan. Ya gitu loh. Sampai akhirnya menemukan sosok yang begitu bersinar. Terima kasih banyak. Sehingga pada waktunya kualitas demokrasi kita meningkat. Kita ini demokrasinya sekarang nomor 1 dari segi pilpres. Presiden terpilih terbanyak di dunia itu Prabowo. Kemudian yang kedua Jokowi. Ketiga baru Biden dan Donald Trump. Gitu. Yang kelima baru Brazil. Tapi yang ketiga itu adalah SBY. SBY itu adalah presiden yang nomor 3 urutannya. Nah, jadi kalau dari segi jumlah penduduk kita disebut third largest demokrasi. Tapi dari segi pilpres first largest. Tapi indeks kualitas demokrasi kita sampai tahun lalu masih bertengger di ranking 54. Nah, mudah-mudahan dengan ini ya sekaligus ini memperkuat sistem presiden. Nah, salah satunya ini terakhir ya. Jadi ada kemungkinan partai pengusung capres itu partai kecil atau bahkan dia tidak lolos threshold. Maka presiden terpilih itu akan membuat koalisi besar untuk memperkuat pemerintahannya. Sehingga yang namanya koalisi 1 kali. Kalau sekarang itu 3 kali. Pre-electoral coalition, second round, kemudian pas menyusun kabinet berubah-ubah. Jadi tadinya musuh jadi kawan. Sehingga sangat pragmatis. Tidak sehat untuk ya kohesi pemerintahan. Jadi pemerintahan itu akan jauh lebih kuat, sistem presidentil insya Allah lebih kuat dengan
capresnya banyak. Nggak usah ragu-ragu. Terima kasih banyak Prof. Jimli Asidik. Terima kasih sekali lagi Pak Zulfikar Arsi Sadikin. Terima kasih sudah hadir dan juga Bang Ciko Hakim sudah bergabung via Zoom di Kabar Petang.